Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman, masih semangat? Masih ya. Sebelumnya yang kami hormati kepada ibunda kami yang tercinta sekaligus komisaris PT Dinda Medistra, yaitu Bu Haja Darnelis SSIT beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati juga kepada Dr. Fahmi Azari Basya Mars selaku Direktur Rumah Sakit RS Dinda beserta jajarannya. Yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih juga yang telah hadir secara daring, yaitu ulama kita, alim kita, Al-Karomah, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan juga dari tim IT Dakwah Digital yang akan menjadi co-host pada kajian kali ini, dan juga Umi Yuniati dari Yayasan Darut Tauhid. Terima kasih. Dan juga teman-teman sekalian, karyawan sekaligus keluarga RS Dinda yang ikut serta dan turut memeriahkan acara milad RS Dinda yang ke-15 dengan slogan Semesta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berkah, karunia dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara kajian hari ini dengan tema bekerja di dunia, bercita-cita menggapai akhirat. Ya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan dulu tata tertib dalam kajiannya. Bagi teman-teman yang bergabung di Zoom, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel tersambung dengan internet. Aplikasi yang akan digunakan untuk kajian ini adalah Zoom Cloud Meeting. Pastikan koneksi internet stabil, pastikan peserta mengatur username Zoom Meeting sesuai dengan nama lengkap. Kemudian peserta kajian mohon dapat bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Saat kajian berlangsung, mic peserta harap di-mute. Selama menunggu peserta bergabung disarankan untuk menyetel murotal Quran. Durasi kajian akan berlangsung selama 1 jam, terbagi sebagai 30 menit materi dan 30 menit tanya jawab plus doa. Jamaah bisa bertanya langsung atau via chat. Kemudian juga pertanyaan harus dipersiapkan seawal mungkin. Selanjutnya akan ada pembacaan Quran oleh Arifin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mas Arifin. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengar mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin kita pastikan dulu apakah kita sudah tersambung atau belum. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada koneksi, dimatikan. Suaranya nggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. AA, kumaha kabarna? Baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, AA. Ini hari ini kita dalam rangka Milad RS Dinda yang ke-15. Kita ingin mendengar kajian dari Agim yang dengan tema bekerja di dunia, bercita-cita menggapai dunia akhirat. Baik, supaya kita lebih efisiensi dalam kajian ini, mengefisiensikan waktu, mungkin kita langsung saja untuk masuk ke dalam acaranya ya, ya. Iya, sudah jam 10:02. Ya, baik. Kepada Agim kami persilahkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pertemuan ini terjadi. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada para pimpinan, para sesepuh di Rumah Sakit Dinda ini. Masya Allah, qadarullah, takdir Allah, kita bertemu pada kesempatan ini. Judulnya sangat baik ya, karena memang di dunia ini adalah hanya sebentar saja. Dunia adalah tempat kita mampir dan berbekal pulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi fungsi tugas kita dalam hidup ini, yang pertama adalah semua aktivitas kita jadi amal soleh kita ya. Jadi Allah menciptakan kita sebagai hamba Allah, dan Allah menciptakan dunia ini ya, tempat kita tinggal sekarang sebentar, adalah pelayan kita untuk bisa kita mengabdi ke Allah. Jadi posisinya begini, Allah pencipta kita, kita hamba Allah. Lalu dunia berikut isinya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas dan sebagainya adalah pelayan kita di dalam mengabdi kepada Allah. Maka tugas kedua kita di dunia ini adalah bagaimana menjadi khalifatul fil ard. Selama hidup di dunia ini kita bisa berkarya semaksimal mungkin sehingga khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Jadi makin kita belajar, kita berlatih, kita bekerja selain untuk jadi amal soleh, juga agar kita ini manfaat untuk sesama. Dan yang ketiga, tugas kita adalah sebagai dakwah ya. Jadi kehadiran kita di dunia ini punya misi bagaimana sikap, perilaku, ide, gagasan kita menjadi contoh kebaikan. Tiga ini intinya. Satu sebagai amal soleh, ibadah. Dua sebagai khalifah. Dan yang ketiga dakwah. Nah rekan-rekan sekalian, hidup di dunia ini oleh Allah dibatasi waktunya ya. Ada namanya kematian. Rahasia kematian itu tiga juga. Satu, Allah merahasiakan waktu. Kita tidak tahu kapan akan meninggal. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Setiap umat sudah ditentukan ajalnya, dan jikalau datang ajal yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walaupun sekejap. Jadi kalau sudah waktunya meninggal, kita pasti meninggal ya. Di rumah sakit itu kan cuma 3 kejadian ya yang sakit itu. Satu, diobatin dengan obat yang sama bisa sembuh, ada yang tetap masih sakit, dan juga ada yang meninggal ya. Semuanya, tidak hanya pasiennya tapi dokter, perawat, semua sivitas rumah sakit pasti akan meninggal pada waktunya. Yang kedua, tempat ya, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dan yang ketiga adalah cara. Nah, kita tidak tahu cara meninggal kita seperti apa. Nah, karena Allah merahasiakan hidup kita, maka supaya sukses akhir hidup ini adalah husnul khotimah. Nah, orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang akhir hidupnya baik. Ini hadiah dari Allah bagi yang memang tiap waktu itu hanya untuk jadi orang baik. Berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik, berbuat baik. Terutama semua ini berasal dari hati yang baik ya. Nah, rekan-rekan, jadi sekarang makin jelas ya. Kita hidup di dunia mampir, kita dibatasi oleh waktu. Tujuan kita, aktivitas kita di dunia ini adalah jadi amal soleh kita. Tujuan kita di dunia ini supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita sehingga berkarya yang banyak dengan kapasitas masing-masing, dan kita jadi dakwah, jadi bukti indahnya pribadi orang beriman, menjadi bukti indahnya pribadi seorang muslim. Nah, 3 ini sebetulnya. Nah, kerja kita juga sama. Apa yang disebut kerja menguntungkan di dalam Islam yang berbuah kemuliaan dunia akhirat? Jadi bekerja itu kan makan waktu. Kita lihat dalam surat Al-Asr. Kerja yang untung, bisnis yang untung, hidup yang untung, berkeluarga yang untung itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setiap insan dalam kerugian kecuali satu, orang yang beriman, orang yang paham kebenaran. Jadi bekerja itu akan membuat kita bahagia, akan membuat kita mulia, akan membuat kita jadi disukai Allah kalau selama kerja ini iman kita bertambah. Kita sering mikirkan bagaimana gaji nambah, bagaimana penghasilan nambah, bagaimana kedudukan nambah. Padahal Rasulullah bersabda seperti ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat keyakinan itu makin baik. Hadis lain, ajabal di amril mukmin, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua aktivitasnya, semua keadaannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Apapun yang terjadi baik. Inna asabatu dharra'u syarra'u syakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Syukur fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa idza asabatu dharra'u sabar, dan ketika Allah mengujinya dengan kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Jadi siapa di rumah sakit Dinda yang paling baik, yang paling dicintai Allah, yaitu yang paling kuat imannya. Kalau apa cirinya orang kuat iman? Yaitu dia, kalau diberi nikmat dia syukur. Kalau ada ujian dia sabar aja.
sabar, karena orang sabar itu pasti sukses ya. Sabar itu artinya nanti dijelaskan oleh A di belakang. Nah, kuat iman ini pupuknya adalah ilmu. Jadi orang itu kalau bekerja tidak nambah ilmu agamanya, tidak nambah pemahamannya tentang kebenaran, tidak nambah pengetahuannya tentang Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, asma, nama-nama dan sifat Allah, maka dia hidupnya tidak yakin ke Allah, itu pasti gelisah. Makin kuat iman, makin tenang. Makin kuat iman, makin tidak bersandar ke makhluk. Makin kuat iman, makin ikhlas dalam melakukan apapun. Makin syukur, makin sabar, makin tawakal. Orang yang kuat iman, akhlaknya langsung jadi baik. Ya, Rasulullah bersabda, ayyul mu'minina afdalu. Siapakah orang beriman yang paling mulia, paling afdal? Ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang-orang yang yakin ke Allah mah tenang. Dia kalau melakukan sesuatu ikhlas. Kenapa kok kamu disiplin selama bekerja? Ya karena Allah suka sama orang disiplin. Pengen jadi karyawan teladan ya? Saya tidak kepikir untuk dapat penilaian orang. Saya disiplin, saya jujur karena Allah melihat saya dan Allah suka kepada orang jujur, orang disiplin. Nah, sederhana. Kenapa kok kamu ngebalas orang yang berbuat jelek dengan sikap yang baik? Karena Allah suka kepada orang yang membalas keburukan dengan sikap yang baik. Kenapa kok walaupun tidak dihargai pekerjaannya tetap semangat? Ya karena memang saya bekerja bukan untuk dihargai orang. Saya bekerja supaya diterima oleh Allah. Allah suka kepada saya karena yang menentukan segala-galanya adalah Allah, bukan makhluk. Jadi orang-orang yang ikhlas itu, orang yang beriman kuat tuh tenang, ajeg, mantep ya, tidak rewel, tidak riweh, tidak lebay. Enak aja, mau dihargai tidak dihargai sama aja, yang penting Allah ridho. Orang tahu, orang tidak tahu yang dilakukan sama aja, yang penting Allah udah tahu, udah. Orang mau berterima kasih atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting Allah menerima amalnya. Nah, jadi bekerja untuk akhirat itu adalah kuncinya kuat iman. Nah, kuat iman ini gerbangnya ilmu. Nah, yang kita lakukan ini adalah penguat iman. Kalau orang imannya kurang kuat, pasti galau terus. Cirinya gelisah, galau, cemas, takut, bingung, stres. Ya, udah itu aja. Dikasih nggak cukup, tidak syukur. Diberi ujian, tidak sabar. Kalau beramal, tidak ikhlas. Bikin dosa, tidak tobat. Ya, gitu saja. Nggak ada tenangnya. Raut mukanya tuh kusem aja. Nah, yang kedua, wa'amilus sholihat. Jadi orang disebut beruntung kerja itu kalau jadi amal. Kalau nanti kita meninggal ya, nggak ada tuh yang dibawa. Coba lihat di rumah sakit yang meninggal, sudah selesai tuh. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, udah lewat saja. Yang dibawa cuma satu, amal soleh kita. Nah, amal itu syaratnya dua. Niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar, sesuai dengan tuntunan. Jadi kita niatkan aja, kenapa kerja ya, saya kerja niat jadi amal soleh. Gimana tentang gaji? Oh, gaji rezeki mah Allah yang ngatur. Yang penting saya kerja maksimal supaya Allah ridho. Perkara rezeki, karir itu mah Allah yang ngatur. Yang penting buat saya satu aja, selama saya sibuk bekerja, Allah kan melihat saya kerja jadi amal soleh. Tapi gimana kalau gajinya tidak banyak? Ya rezeki dari Allah tidak tergantung gaji ya. Rezeki dari Allah dari pintu mana aja, baik yang saya tahu maupun yang tidak tahu. Gaji itu hanya salah satu rezeki dari Allah, tapi lebih banyak lainnya yang
Allah beri dan tidak tahu saya dari mana, dan tidak ada masalah karena saya diciptakan sudah lengkap dengan rezeki. Saya bekerja bukan untuk karir, saya bekerja bukan untuk pujian, saya bekerja bukan untuk jumlah gaji, saya bekerja agar jadi amal soleh. Kalau saya meninggal, saya dapat pahalanya. Gitu. Kenapa kau ke pasien ramah, baik sekali? Nah, ada yang kebuka nih mikrofonnya. Ramah, baik sekali. Coba kita lihat yang kebuka. Host, ya. Oke, udah dimatikan lagi ya. Kenapa kok ke pasien ramah? Ya, karena Allah sangat senang kepada orang ramah. Ramah adalah amal soleh. Kenapa kau wajahnya senyum terus, cerah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Fi wajhi akhika laka sedekah. Ini kelihatannya yang hostnya kebuka ya, mikrofonnya, maaf nih. Jadi kenapa kok senyum? Ya karena senyum itu sedekah, amal soleh. Kenapa kok kelihatannya senang sekali menolong? Ya karena menolong itu amal yang disukai Allah. Kenapa kok suka sekali menyapa dengan yang membahagiakan? Loh kan amalan yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nah, saya ingin membahagiakan orang lain karena ini amal yang dicintai Allah. Kenapa tiap dapat uang kok suka sedekah aja? Nanti habis dong uangnya. Enggak mungkin ya. Orang itu tidak akan miskin dengan sedekah. Saya senang sedekah karena Allah suka kepada orang yang senang berbagi. Nah, begitulah orang-orang yang kerjaannya diniatkan jadi amal soleh, nggak ribet. Nggak hitung-hitungan waktu, nggak hitung-hitungan dengan gaji, nggak hitung-hitungan dengan bonus. Dia sibuk aja melakukan yang terbaik. Karena dia yakin Allah melihat apa yang dilakukan. Allah menghitung semuanya. Dan Allah sudah janji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jelek, ya kejelekan itu akan menimpamu. Jadi tidak ribet sama sekali ya. Dan kualitas kerjanya akan maksimal. Kenapa? Karena tidak sibuk ingin dinilai atasan, tidak sibuk ingin dinilai bos, tapi sibuk ingin dinilai Allah yang maha dekat, yang maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi orang-orang yang benar-benar kerjanya itu dengan niat baik, cara baik, akan jadi amal soleh. Dan ciri amal soleh itu membuat kita bahagia. Yang ketiga, tawasobil haq. Bekerja itu disebut menguntungkan untuk dunia akhirat kalau bekerja itu saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi kita membuka hati kita untuk mendapatkan masukan, saran, kritik, koreksi yang paling pedas sekalipun sebagai karunia Allah. Bukankah kita tiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi kita terus minta ke Allah. Jadi orang yang beruntung tuh dia seperti membawa gelas kosong yang selalu ingin diisi oleh ilmu, masukan, saran, kritik, koreksi. Apapun yang membuat kita jadi baik itu adalah rezeki. Sebetulnya kita lebih memerlukan kritik daripada pujian, karena pujian itu kadang membuat kita jadi tidak jujur melihat diri.
Tapi kalau kritik membuat kita bisa memperbaiki diri. Yang penting di dunia itu bukan kita dianggap orang baik. Yang penting kita menjadi orang baik dari waktu ke waktu, ya. Makanya orang yang beruntung selama di kantor tuh benar-benar menikmati masukan, saran, kritik, koreksi sebagai bagian dari keberuntungan dia. Dan pada saat yang sama dirinya pun menjadi jalan orang lain memperbaiki diri. Jadi selain kita menerima, kita juga menjadi jalan orang lain bisa menjadi lebih baik, ya. Karena apa? Karena PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik, sehingga orang-orang tuh bisa terinspirasi oleh sikap kita, akhlak kita. Orang bisa mengenal kebenaran lewat kita, orang bisa menjadi lebih baik lewat kita. Itulah keberuntungan kita, ya. Bukan hanya transaksi uang barang atau pengobatan, ya. Bukan hanya lebih baik uang barang, itulah keberuntungan, ya. Bukan hanya lebih baik uang barang, itulah. Ya, hostnya bunyi lagi, ya. Coba diatur sedemikian rupa supaya tidak feedback, ya. Lanjut. Jadi keberuntungan itu kalau kita jadi contoh kebaikan di kantor. Pasien yang datang berobat, kemudian dia sembuh, tapi selain sembuh, dia pun meniru kesabaran, meniru kata-kata yang baik, meniru amal-amal yang diberikan oleh dokter dan perawat dan staf lainnya, sehingga orang yang berinteraksi di RS Dinda ini tidak hanya berobat lahir, tapi hatinya, akhlaknya juga berubah. Itu beruntung. Dan yang terakhir, tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Arti sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Nah, setiap waktu kita ini pasti akan menghadapi berbagai hal. Dan orang itu tergelincir, terjerumus, penyebabnya adalah tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengendalikan syahwatnya, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Pokoknya orang rontok itu jatuh kehormatannya karena tidak bisa mengendalikan diri. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itulah orang yang tidak sabar. Harusnya selama bekerja ini kita termasuk berlatih terus. Berlatih untuk menjadi lebih baik. Nah, sabar itu ada di 3 tempatnya. 1, sabar ketika sedang taat ke Allah. Mematuhi perintah Allah itu harus sabar, sholat itu harus sabar. Kalau tidak ya gesit, tangkas, malas. Ngaji itu harus sabar. Kalau enggak pernah ngaji. Sedekah juga harus sabar. Kalau enggak dikit aja tuh. Asal ada aja sedekah tuh, ya itu termasuk yang tidak akan bahagia, ya. Orang yang sedikit sedekahnya. Lalu sabar yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Apakah zina mata? Nih, mata kalau nggak hati-hati berzina nih. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Hati-hati mata, kemudian mulut, jaga sabar, menahan mulut dari ghibah, dari fitnah, dari kata-kata yang tidak disukai Allah. Maksiat, pikiran, kita harus kendalikan diri, ya. Maksiat dalam bentuk apapun, karena maksiat itu sepertinya indah tapi pasti, ya, pasti resikonya menjadi berat. Maksiatnya berakhir tapi dosanya tidak berakhir kalau tidak tobat, itu ya. Nikmat karena maksiatnya pasti berakhir tapi dosanya yang tidak berakhir. Kalau berbuat kebaikan, ya pahalanya akan terus bertambah, kebahagiaannya juga.
sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Kita pasti akan ada ujiannya. Tapi ujian hidup ini, sabar itu akan membuat orang jadi bahagia. Sabar itu pahit, tapi tidak sabar itu jauh lebih menderita. Ya. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah, dari ngerasul, terima takdir yang ada, terima ya. Kita ini ciptaan Allah, saya terima ya Allah. Takdir yang harus saya jalani ini. Saya ridho dengan ketentuanmu ini ya Allah. Engkaulah pencipta saya, Engkaulah yang memiliki diri saya, Engkaulah yang menggenggam lahir batin saya, Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Engkau lebih mencintai diri saya daripada saya sendiri. Engkau takdirkan apapun pasti semuanya sudah terencanakan dengan sempurna olehmu. Saya terima takdir ini ya Allah. Dan saya mohon ampun sekiranya keburukan menimpa ini diundang oleh dosa-dosa saya. Selebihnya benar-benar saya pasrahkan lahir batin ini kepadamu. Engkaulah yang menguasai segalanya. Engkaulah yang kuasa membimbing hamba untuk mendapatkan dan melakukan yang terbaik. Saya pasrah diri saya. Nah, orang yang beginilah, lihat orang tuh suka pasrah ke Google Map, ya kan? Kalau naik mobil setel Google Map, pasrah itu 200 meter belok ke kiri, 200 meter belok ke kiri, nurut dia. Dibimbing oleh Google Map gara-gara dia memasrahkan dirinya kepada tuntunan Google Map. Apalagi yang memasrahkan diri ke Allah, pasti oleh Allah dituntun dengan caranya sehingga kita bisa mengarungi berbagai episode kehidupan ini dengan baik. Itulah orang yang sabar. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi orang yang kerjanya itu beruntung itu satu, amanu, yakin ke Allah tuh ya, dia terus belajar agama supaya yakin, dia terus mengamalkan apa yang ilmunya. Yang kedua, diniatkan semua aktivitasnya jadi amal soleh. Yang ketiga, tawasobil haq, kita terus meningkatkan akhlak kita jadi lebih baik dan diri kita pun menjadi contoh dan mengajak orang lain jadi lebih baik. Dan yang keempat, tawasobil sabr, kita berlatih terus bisa mengendalikan diri, menahan diri dan menjadi jalan orang lain pun bersabar. Pasien sabar, dokter sabar, semuanya sabar. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu wabasyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan ujungnya ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, ampunan Allah, curahan rahmat Allah, dan petunjuk. Dibimbing oleh Allah menghadapi hidup ini, berkah dari kesabaran. Enak kalau bekerjanya kuat iman, tenang, bekerja jadi amal, semuanya jadi kebaikan dan mulia. Bekerja dengan tawasobil haq, kita akan jadi indah contoh kebaikan. Tawa dengan sobil sabar, kita sabar, orang lain juga sabar. Semuanya ini keberuntungan. Dunia beruntung, akhirat juga beruntung, insya Allah. 30 menit ya. Monggo silahkan. Ikut minum ya. Mana nih? Silakan dibuka mikrofon hostnya. Yang sudah memberikan kajian yang luar biasa, Masya Allah. Baik, selanjutnya mungkin saya simpulkan dulu dari apa-apa yang sudah dipaparkan oleh Agim
bahwa dunia ini hanya sementara, hanya tempat singgah, dan pada akhirnya kita semua akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita kerjakan baik buruknya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama, dan teman-teman juga harus tetap ingat bahwa bekerja yang baik adalah bekerja dengan keimanan yang terus bertambah. Jangan tidak lupa juga untuk selalu bersyukur agar mempertahankan keimanan kita supaya kita tetap hidup dengan tenang dan tidak diliputi oleh rasa khawatir. Dan juga teman-teman harus ingat bahwa bekerja yang memberikan atau saling menguntungkan adalah apabila kita bisa saling berwasiat atau saling mengkritik satu sama lain agar bisa saling mengingatkan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang dikritik oleh atasan, itu jangan ngambek ya, jangan marah gitu. Anggap itu bagian dari motivasi diri kita supaya kita bisa lebih baik dalam bekerja, dan itu pun bagian dari ujian dari Allah supaya kita tetap sabar dalam menjalani hidup. Karena dengan sabar, apapun seberat apapun kehidupan yang kita jalani, insya Allah kita akan mendapatkan tuntunan yang baik dari Allah, dan kita semua pasrahkan semua yang kita kerjakan, yang kita jalani selama hidup kita kepada Allah supaya kita mendapatkan bimbingan, tuntunan yang baik dari Allah. Dan dari semua rangkaian keimanan yang sudah kita jalani itu, kebaikan-kebaikan yang sudah kita niatkan dalam bekerja, insya Allah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dengan segala amal baik kita. Amin ya robbal alamin. Silakan ya, silakan mau tanya jawab silakan ya. Mangga bisa dari ini sudah banyak pertanyaan nih dari teman-teman kita di Zoom. Ada pertanyaan pertama, boleh? Halo? Ada yang bertanya nih, dari Eti. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana jika sedang bekerja, sudah memasuki waktu sholat tetapi berbarengan dengan pasien gawat darurat, mana yang lebih diawalkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dulu nih? Yang tadi dulu aja, yang pertama saya tanyakan. Baik. Jadi, sholat itu wajib. Sholat tepat waktu itu keutamaan. Kalau harus ada yang ditolong, maka yang menolong itu lebih wajib. Jadi kalau ada yang darurat, makanya waktu sholat itu diberi spare oleh Allah. Kalau tidak ada yang lebih wajib, ya sholat tepat waktu itu keutamaan. Tapi kalau ada yang darurat, harus nolong orang dulu. Bahkan habis waktu sholat dipakai nolong orang, kita bisa dijamak nanti dengan sholatnya dari duhur jadi ke asar, ya. Jadi situasi yang darurat itu harus didahulukan. Sholat kan ada ditunda. Tapi kalau tidak ada yang darurat, maka sholat tepat waktu itulah yang paling dicintai Allah, ya. Baik, terima kasih jawabannya. Silakan Idanita, jadi mau bertanya. Ya, Assalamualaikum Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon izin, bagaimana kita harus selalu istiqomah yang menghadapi keluarga yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Gitu Agim, terima kasih, mohon jawabannya. Ya, memang kita bergaul dengan siapapun tidak akan 100% sepemikiran. Latar belakang berbeda, kadang jenisnya juga beda. Ya kan Ibu dengan suami jenisnya beda ya? Pastilah. Dengan anak usia beda, dengan orang tua juga banyak beda-bedanya. Dan itu sudah diciptakan Allah dengan perbedaan. Jadi kita fokus dulu ke persamaannya dulu ya, supaya lunak hati kita. Jangan hanya yang bedanya aja ya.
Nah, gimana kalau ada perbedaan pendapat sepanjang yang tidak prinsip, udah biasa aja lah. Ini kursi bapak ingin warna merah, ibu ingin warna hijau, udah mending mengalah daripada berantem ya. Dah didudukin juga cuman sebentar. Wah ini makan nasi goreng, yang satu ingin sama lebih buat, udah mengalah kalau sesuatu yang tidak prinsip ya. Ya. Jadi lebih banyak mengalah aja, nggak apa-apa yang tidak prinsip. Nah gimana kalau yang prinsip ya, pakai jilbab, kata misalkan ke suami nggak boleh pakai, nah ini prinsip ya kan. Nah ini kita bahas lebih jernih. Tapi untuk yang tidak prinsip mah mengalah weh, nggak ada pentingnya berantem ya nggak. Iya, betul. Nah orang itu biasanya egois, mau menang dalam segala urusan. Capek hidup kayak gini mah. Dan kita, orang nggak ada yang suka dekat dengan kita kalau kitanya serba ingin menang sendiri. Sepanjang tidak prinsip dan dengan mengalah tetap jadi kebaikan, yang lebih penting suasana menjadi nyaman, akrab, itu lebih penting daripada keinginan kita, ya kan? Mau olahraga, yang satu mau naik sepeda, yang satu mau jogging, udah mengalah gampang, ya nggak? Makin banyak mengalah untuk kemaslahatan bersama, kita makin bahagia. Halo? Ya. Ya, alhamdulillah, Gimana? Agim. Terima kasih. Amadek ngelehan mangga lah, sederhanakan. Hidup belum tentu panjang umur. Kalaupun kita benar ya, hindari perdebatan. Karena debat itu hanya bikin emosi. Orang berdebat itu tidak mencari kebenaran, cari kemenangan. Udah, walaupun kita benar, udah hindari berdebat. Kenapa? Supaya tenang. Kalau udah tenang, baru kita bisa tukar pikiran. Kalau berdebat mah, berantem itu mah, dua-duanya sakit hati. Oh, nah, Agim. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Tambahan sok berdebat sama tukang dagang. Kalau kita pedagang berdebat dengan pembeli, ujungnya dia nggak beli. Kalau kita pembeli berdebat dengan pedagang, terdijual, ya nggak? Capek. Terima kasih, Agim. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke, boleh ini pertanyaan berikutnya? Ya boleh atuh. Ya. Ya bisa. Dari Dokter Adit nih. Assalamualaikum bagaimana agar kita tetap bisa konsisten dalam melakukan amal baik di dunia saat bekerja sehingga kita bisa tetap sesuai dengan syariat Islam. Sehingga Gini ya, semuanya ini tergantung tekad. Tekadnya apa dulu? Saya ingin menjadi bertekad ya. Semua kesibukan saya ingin jadi amal soleh. Saya bertekad bahwa saya kerja di rumah sakit Dinda ini benar-benar untuk jadi amal soleh saya, mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan saya. Dan bahagia itu kan dari nolong orang, bukan dari ditolong ya. Bahagia itu karena memberi, bukan diberi ya. Kalau diberi bahagianya sebentar, kalau memberi itu bahagianya lama, kalau ikhlas. Satu tekad. Yang kedua, supaya kita konsisten terus cari ilmunya. Karena dengan ilmu yang bertambah, iman yang nambah, maka konsisten pun bertambah. Yang ketiga, cari lingkungan, teman-teman yang punya frekuensi sama. Nah, biasanya saling menguatkan. Dan yang keempat tentu saja dengan doa yang minta ke Allah supaya diberikan istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Kata Ummu Salamah, ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya, ayo semangat, semangat. Sambil minum ya. Mangga. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan berikutnya nih dari pemimpin soleha kita, pemimpin soleh kita Dr. Sandri Agus Rizky nih.
Amin. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menjadi pemimpin dan contoh yang baik untuk pekerja lainnya? Terima kasih ya. Jadi takdir jadi pemimpin itu bukan karena hebat, bukan karena pintar, bukan karena apa-apa, karena Allah aja yang menghendaki. Ali Imran ayat 26. Kalau Allah takdirkan jadi pemimpin, jadi aja. Dan pemimpin itu adalah ujian, ya. Ujian, karena sesudah itu bisa jadi hina, bisa jadi mulia. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan. Jadi kalau pemimpinnya bagus, baru oleh Allah dikasih kemuliaan. Jadi bukan jabatannya yang membuat seseorang mulia itu, tetapi sikapnya. Tapi kalau ngaco, diturunkan, dihina aja oleh Allah. Lihat di kita juga ya, di negeri kita. Tidak sedikit pemimpin yang jadi hina dina gara-gara diberikan ujian kepemimpinan dan kepemimpinannya salah. Nah, apa pemimpin yang terbaik? Itu adalah yang bisa menjadi tauladan. Pertanyaan pemimpin kepada dirinya setiap waktu adalah pertanyaannya begini. Keteladanan apa yang saya berikan? Contoh baik apa yang saya contohkan? Terus itu. Saya ini memberikan keteladanan apa nih? Saya memberikan contoh apa bagi teman-teman yang ada? Terus. Apakah saya memberikan contoh kemarahan, contoh kekasaran, saya disiplin? Tidak. Jangan menuntut orang lain, tapi tuntut diri, bantu yang lain. Karena pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi pemimpin itu bukan orang yang ingin dilayani terus-menerus, tapi orang yang melayani orang yang dipimpin. Rasulullah itu adalah yang melayani. Benar, dalam beberapa hal kita harus dibantu oleh orang lain, tapi jiwa melayani ini adalah jiwa pemimpin sejati. Nah, pemimpin yang kurang baik, jiwanya adalah jiwa ingin dilayani, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, ingin kalau sudah begini udah dia nggak bagus kepemimpinannya. Biasanya cuma marah-marah terus, dikit-dikit marah. Bukan tidak boleh marah sama sekali, tapi keteladanan itulah sebetulnya yang bisa memimpin. Kemudian konsepnya adalah tuntut diri, bantu yang lain, bukan menuntut yang lain. Kalau ke yang lain itu membantu pemimpin itu, membantu yang belum tahu jadi tahu, membantu yang belum bisa jadi bisa, membantu yang lalai jadi semangat, membantu yang tergelincir bangkit kembali. Kita bagian membuat orang lain jadi lebih baik. Dan jangan lupa pemimpin itu harus lebih besar kasih sayangnya ya, karena surat Ali Imran 159 ya. Wabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya orang-orang menjauh dari sekelilingmu. Jadi harus punya kelembutan hati, kasih sayang, kesopanan, lebih dari yang lain. Kalau kita ingin karyawan sopan, pemimpinlah harusnya yang paling sopan di kantor kita. Kalau kita ingin karyawannya disiplin, pemimpin yang paling harus disiplin. Kalau ingin karyawannya sabar, pemimpin yang harus lebih sabar. Nah, itu diantaranya ya. Hehe. Sambil gini juga, sambil mikir, saya gitu enggak ya, karena di pesantren ya harus ya. Iya. Nih berbicara soal pemimpin nih, ada pertanyaan juga dari Dr. Muhammad Herli. Contoh dari Rasulullah itu selain melayani umatnya sebagai pemimpin itu bagaimana? Ya, pemimpin itu kan intinya yang pertama itu dia membangun gini. Pemimpin yang baik itu adalah harus membuat orang punya cita-cita yang sama. Jadi membangun visi yang sama, karena kayak mau ngangkat meja, tidak hanya cukup angkat meja, tidak, tapi kita harus
kita akan memindahkan meja ini ke sana karena di sana akan lebih pas tempatnya, lebih indah, dan itulah yang bermanfaat bagi kita. Ayo, nah, semuanya cita-citanya sama, pikirannya sama. Nah, itu tugas utama pemimpin, itu membuat orang punya visi misi yang sama. Tidak bisa kita, ayo angkat meja. Nah, nggak jelas mau dibawa kemana, nanti bisa saling dorong, bisa jatuh, bisa rusak mejanya, dan berat. Nah, udah jelas visinya. Nah, sekarang kemampuan kedua pemimpin adalah memotivasi, apakah dia ikut mendorong atau tidak ya, mengangkat meja supaya sama-sama sampai ke sana dengan suasana menyenangkan. Nah, yang ketiga dari belakang, ngontrol pemimpin itu ya. Karena sehebat apapun kepercayaan, kalau tidak disertai dengan kontrol, seperti uang cuma selapis, harus ada dua-duanya. Ayo pemimpin, Rasulullah juga mengontrol para sahabatnya. Rasulullah membuat orang sama cita-cita sama. Kemudian Rasulullah mendorong ya orang-orang bisa melakukan apa yang disukai dalam cita-cita itu. Dan Rasulullah juga mengontrol para sahabatnya supaya tetap konsisten. Terima kasih jawabannya. Jadi begitu jawabannya kira-kira Dokter Herli ya, Dokter Sandri sebagai pemimpin kita. Bismillah, semangat tetap terus. Ini teh rumah sakit Dinda teh bersalin atau apa? Bukan? Rumah sakit umum. Alhamdulillah. Iya. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh atuh. Jangan nanya yang kira-kira sudah dibolehkan. Kita kan lagi tanya jawab, ya kan? Siap atuh. Nih satu lagi nih Ani. Dari Dokter Ismail nih Assalamualaikum ingin bertanya tentang makna yang harus dipahami dari sifat qanaah. Apa sih untuk mencapai sifat qanaah? Qanaah itu adalah puas dengan apa yang Allah berikan, ya. Jadi orang yang qanaah itu tidak lelah diperbudak oleh keinginan. Tentu kita harus punya keinginan, asal keinginannya keinginan yang disukai Allah. Tapi apapun yang Allah berikan, dia puas, dia senang, dia bersyukur dengan pemberian Allah. Tidak ada komplain, tidak ada kecewa. Nah ini akan ditambah nih. Biasanya orang yang qanaah ini hatinya kaya, lega, enak. Beda dengan orang yang diperbudak keinginan, capek aja. Kerjanya juga nanti lebih fokus kepada bagaimana keinginannya terpenuhi. Dan ingin itu seperti meminum air laut, ya, makin diminum makin haus. Orang yang banyak keinginan tidak ada puasnya, terus saja ingin ganti HP, ganti ini, udah dapat juga kecewa, coba yang itu terus. Makanya dari ingin geser ke perlu, ya, perlukah saya perlu tidak, kan saya sudah ada, perlu tidak saya nambah ini, perlu tidak. Nah, baik tidak untuk dunia akhirat saya. Nah, orang qanaah itu puas dengan apa yang Allah berikan. Nanti gimana dong, nggak ada maju, nanti Allah akan membimbing dia karena beban pikirannya sedikit, sehingga dia akan mudah mendapat input baru, ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru, tidak terbelenggu oleh kekecewaan atau diperbudak oleh keinginannya. Jadi orang yang qanaah itu mudah berprestasinya. Tapi orang yang diperbudak keinginan dunia, wah, waktu kerjanya akan tersita oleh keinginannya. Baik, terima kasih Agim atas penjelasan dan jawaban-jawabannya. Semoga semua yang disampaikan oleh Agim pada kajian kali ini itu menjadi kebermanfaatan buat kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi doa ya, Siap. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, baik ya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha tahu segala aib, maksiat, dosa yang kami perbuat. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun. Ya Allah, bersihkan kami dari aib-aib. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua, ya Allah. Ampuni ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada kami pendamping yang menguatkan iman, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Jadikan hati kami hati yang qanaah, ya Allah, yang puas, hati yang senantiasa bersyukur. Indahkan dengan kesabaran ketika ujian harus kami jalani. Tuntun agar kami bisa sempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Lindungi dari fitnah, bala, wal musibah. Jadikan tempat bekerja kami ini jadi ladang amal soleh kami, ya Allah. Ladang takarub kami kepadamu, ladang manfaat kami bagi hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan amalan yang disampaikan bisa diamalkan ya. Amin. Banyak istighfar supaya hatinya oleh Allah dibuat tenang, karena orang yang istighfar itu Allah akan menenangkan hatinya, memberi jalan keluar atas segala masalah apapun, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kuncinya banyak istighfar. Nah, itu tambahannya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim, terima kasih Alhamdulillah. dan juga Umi Yuniati dari Darut Tauhid. Baik, sebelumnya kita tutup dulu acara kajian pada kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah turut serta di Zoom maupun di YouTube. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma inni hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.